dan kita diatur oleh undang-undang yang sudah klop Pancasila. Ikutin itu aja Pak Jokowi, nggak usah macam-macam. Kalau melanggar daripada konstitusi kita ya wajib untuk ditindak. Tetapi bagaimana ini ditindak kalau Pak Jokowi sendiri berpihak kepada kelompok-kelompok intoleran ini? Dan memang MUI ini kepala besar, karena di zamannya SBY dan Yusuf Kala, wah mereka mendapatkan tuh privilege yang luar biasa. Bahkan anggaran-anggaran daripada pemerintah disalurkan kepada mereka. Dan ketuanya pada waktu itu siapa? Ma'ruf Amin. Sehingga saat ini mereka merasa ya mereka yang mempunyai negara. Sudah jelas-jelas anggota Densus 88 menangkap beberapa anggota daripada MUI pusat karena ternyata mereka ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan teroris di Indonesia. Di mana suara daripada Anwar Abbas justru mengemukakan Densus yang harus dibubarkan. Kayak ini aneh, di mana pandangan daripada seorang presiden melihat ini bahwa ini jelas salah. Dan nggak boleh pemerintahan itu didasarkan karena kedekatan atau takut mengambil suatu sikap ketegasan ini harus diberlakukan. Tidak berpihak dan tidak karena desakan daripada ketua partai, tidak karena desakan kedekatan dengan wakil presiden ataupun orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi di sini dibutuhkan adalah ketegasan dari seorang presiden. Jangan karena mengingat keluarga sudah banyak masuk dalam politik, lalu kita ya bermain kompromi di dalamnya, menjaga supaya jangan keluarga ini tersingkir daripada kekuatan oligarki. Nah ini adalah kesalahan besar. Karena sebagai pemimpin, sebagai presiden, bukan untuk suatu keluarga. Ya jelas ya bahwa peraturan undang-undang kita di Indonesia sesungguhnya telah didasarkan atas fatwa MUI yang dikomandoi oleh Ma'ruf Amin, Mahfud MD, dan juga bersekongkol dengan si Ridwan Kamil. Jadi kelihatan bahwa di mana Indonesia ini telah menerapkan sebenarnya peraturan-peraturan khilafah. Pak, ini Pak Galaksi dulu masuk, lalu saya pengen Pak Santiamer bisa bantu yang Pak Suhendi itu gimana caranya nih. Oh ya, Pak Galaksi, ini udah lama nih Pak Tommy nggak gabung kita nih Pak Tommy, silakan. Ya, berikan power juga ya, biar apapun bisa ikut masuk ya Pak Tommy ya. Pak Robert kapanpun bisa masuk Pak Robert Mawengkang ya. Lanjut Pak Tommy. Ya, Shalom Pak Paul, Pak Santiamer, dan semua saudara-saudara sekalian. Jadi memang ini perlu kita artinya telusuri bagaimana mekanisme organisasi operasionalnya daripada pesantren ini. Kalau kita lihat sepertinya seakan-akan Panji Gumilang itu hanyalah sebagai seorang single fighter di dalam pengoperasian dari pesantren ini. Padahal mungkin sekali tidak seperti itu. Karena dalam mengoperasikan ribuan santri yang begitu luas kegiatannya itu pasti ada organisasi yang menanggulangi operasional. Jadi mungkin Syekh sebagai rektor pasti mesti ada wakil rektor dekan 1, 2, dan 3-nya untuk jurusan-jurusannya dan segala macamnya. Dan bagian operasi dapur umum dan segala macam itu kan pasti ada para penanggung jawabnya. Ini perlu ditelusuri bagaimana kerjanya mekanisme daripada organisasi ini supaya pesantren ini tidak seperti ayam yang kehilangan induknya ketika PG ini diciduk begitu aja tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan daripada santri ini. Apakah duitnya yang untuk makan sehari kok bisa ikut katut dikantongi oleh polisi seperti itu. Ini satu hal yang perlu diperjelas. Mungkin saja
para wali santri perlu membentuk satu, artinya organisasi perwakilan wali santri untuk melindungi kepentingan daripada santri-santri ini yang adalah notabene anggota keluarga mereka sendiri. Jadi perlu mendesak sedemikian rupa supaya jangan macet ini urusan makan, karena yang bersangkutan di tingkat atas rektornya itu disekap begitu aja. Ini penting karena ini kepentingan rakyat, yaitu para wali santri dengan santrinya itu. Kepentingannya itu harus dilindungi oleh pemerintah sendiri yang mungkin secara gegabah tidak memperhatikan masalah-masalah detail seperti itu, sehingga tidak terjadi santri itu menjadi keleleran gitu. Karena yang operasi yang diadakan oleh MUI dengan garis kerasnya itu ya untuk mendominasi kancah politik, untuk muncul sebagai penguasa de facto, penguasa tunggal di NKRI ini secara tidak resmi. Sama seperti bagaimana pungutan liar seperti stiker halal itu bisa dioperasikan di seluruh NKRI di luar jalur pemerintahan. Ini kan gila ini, edan, ugal-ugalan. Inilah yang semua masalah-masalah yang perlu ditertibkan. Mari rakyat sebagai wakil santri, sebagai suara keadilan kebenaran melalui Galarua ini menyuarakan dan mengemukakan dan mempertanyakan semua sikon-sikon yang sudah keluar jalur dan senak perut aja dilakukan dan ditindaklanjuti oleh para aparat-aparat yang cuma membeu saja, ngikutin semua aturan-aturan yang diperlakukan oleh MUI untuk bisa dilegalisasikan oleh pemerintah yang sudah tekuk lutut dan tidak berkutik di bawah tekanan daripada MUI. Ini masalah yang perlu segera ditangani karena kasihan ribuan santri ini jadi merana urusannya sehari-hari, karena di samping diteror oleh semua permasalahan yang muncul melalui YouTube dan sebagainya, mereka juga terganggu untuk memusatkan pemikirannya di dalam tugas belajar supaya bisa sukses dan selanjutnya bisa jadi warga negara yang berguna, bertugas di semua kedinasan yang ada yang dan bisa menampung kelanjutan daripada perkembangan hidup dan profesi mereka. Ini penting menjadi pemikiran dari kita-kita yang mempunyai satu kepedulian kepada kelanjutan daripada masyarakat kita sendiri yang sudah terlunta-lunta dan nggak menentu nasibnya. Silakan saja meneruskan proses hukum itu melalui pengadilan dengan PG, tetapi ya santri ini jangan ditelantarkan. Inilah kira-kira fokus yang perlu kita artinya tindak lanjuti supaya betul-betul keberadaan kita itu di dalam wadah NKRI ini bisa menjadi satu jalan yang betul-betul bisa dipraktekkan dan bisa menjadi teladan yang baik. Walaupun kita bukan muslim, tetapi kita peduli kepada keperluan-keperluan mereka sebagai warga negara. Kira-kira begitu menurut pemikiran saya, Pak. Terima kasih. Boleh saya tambahkan, Pak? Silakan Pak Robert. Ya, terima kasih. Shalom untuk semuanya. Kalau saya melihat bahwa ya jelas ya bahwa peraturan undang-undang kita di Indonesia sesungguhnya telah didasarkan atas fatwa MUI yang dikomandoi oleh Ma'ruf Amin, Mahfud MD, dan juga bersekongkol dengan si Ridwan Kamil. Jadi kelihatan bahwa di mana Indonesia ini telah menerapkan sebenarnya peraturan-peraturan khilafah. Ini kita nggak bisa mensangkal. Sangat terbukti dalam kasus dari Panji Gumilang. Nah, persoalan di sini, kenapa pemerintah tidak pernah menyampaikan suatu statement bahwa ini jelas aturan main yang diberlakukan kepada Panji Gumilang adalah didasarkan oleh kebencian dan
bengis. Karena apa? Masih dalam kasus sebenarnya tuduhan, Mahfud MD telah menyampaikan bahwa ada 145 akun daripada Panji Gumilang yang telah diblokir, diamankan. Ini adalah persoalan yang sangat-sangat biadab. Karena apa? Ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena akun yang diblokir ini bukanlah akun pribadi daripada Panji Gumilang. Ini adalah dari institusi Al Zaitun, yang mana ini dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Coba kalau para santri karena diblokir akun daripada Al Zaitun tidak makan, bukankah ini adalah penyiksaan kepada anak-anak yang seharusnya dipelihara dan diberi pendidikan? Demikian juga utilities. Kalau tidak ada akun yang mereka bisa salurkan untuk membayar listrik, air, bahan-bahan makanan, dan lain-lain, ini merupakan suatu tindakan daripada mereka yang sangat-sangat bengis dan lebih daripada barbarik. Karena mereka tidak lagi memperhitungkan bahwa meskipun anak-anak ini harus mati, jangan dong hanya melihat kepada kebencian oleh MUI terhadap sosok dari Panji Gumilang yang dianggap persaingan yang mereka tidak bisa, bukan selevel Panji Gumilang lah. Kalau dengan Ma'ruf Amin dan Mahfud MD, apalagi kalau Anwar Abbas dan sejenisnya. Jadi di sini kita melihat secara jelas bahwa Indonesia dipertontonkan dengan kebiadaban dengan memblokir akun institusi, bukan akun pribadi. Dan kalaupun itu ternyata ada penyelewengan yang dituduhkan, itu juga semuanya ini bogus, nggak ada yang benar lah, money laundering segala. Karena MUI ini bisa membuat fatwa apapun yang mereka pokoknya targetkan harus dilakukan. Jadi kita ini mengharapkan supaya Presiden Jokowi bertindak dong. Jangan diam-diam terus seperti ya orang yang hanya ditempatkan di dalam suatu kotak yang tidak berani memberikan suatu statement untuk menyatakan bahwa ini adalah tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia. Dan kalau ada yang mungkin beranggapan bahwa ini bukan bagian daripada seorang presiden, ini salah besar. Kita lihat, kalau soal yang kecil saja, yang saya kasih lagi suatu contoh. Ada protes dari seorang peternak ayam di Jawa Tengah pada waktu kunjungannya ke Jawa Tengah. Dia bisa melihat itu sebagai sesuatu bagian yang harus disuarakan. Kok ini masalah yang sangat luas dan besar yang bisa mempengaruhi perpecahan bangsa, kok didiamkan? Kemudian contoh kedua, waktu adanya truk driver yang masuk pelabuhan Tanjung Priok yang dipalak oleh mungkin petugas-petugas setempat, kok Pak Jokowi langsung memberikan suatu perintah kepada Kapolri untuk bertindak? Itu beres. Kenapa kasus-kasus seperti ini yang mengakibatkan kehancuran bangsa didiamkan? Jadi di sini kita melihat bahwa, maaf, Pak Jokowi tidak ada wibawa dan tidak mempunyai suatu visi untuk melihat bahwa Indonesia ini harus diselamatkan daripada peraturan-peraturan yang dibuat oleh mereka yang mengatasnamakan agama mayoritas dengan politik identitas, yang harus dikompromikan oleh seorang presiden yang harus mempertahankan bagaimana kesatuan bangsa Indonesia. Jadi nonsen lah kalau kita ini masih terus dibodoh-bodohin dengan agama dan agama. Dan kita itu terlalu mungkin naif kalau selalu bilang Indonesia harga mati, NKRI. Don't be stupid. Kita itu nggak ada yang harga mati. Harga mati adalah ketetapan keyakinan kita yang kita yakini dan tidak memaksakan kepada orang lain. Jadi jangan kita selalu dibodohi. Tapi saya melihat bahwa memang di Indonesia sengaja dibodohi supaya aturan-aturan main daripada pecundang politik dan oportunis politik seperti
Mahfud MD ini dan sekelasnya untuk dibodohi supaya mereka tidak pekah ataupun nggak bisa mengkritisise hal-hal yang salah. Nah, kita melihat daripada segi-segi yang sebenarnya telah jauh menyimpang, memblokir account yang seharusnya dioperasikan untuk beli makan, belum lagi untuk keperluan kecil daripada para santri. Nah, kita bicara ini bukan bicara soal agama kita bela mereka yang jelas salah, dan kita diatur oleh undang-undang yang sudah klop Pancasila. Ikutin itu aja Pak Jokowi, nggak usah macam-macam. Kalau melanggar daripada konstitusi kita ya wajib untuk ditindak. Tetapi bagaimana ini ditindak kalau Pak Jokowi sendiri berpihak kepada kelompok-kelompok intoleran ini? Dan memang MUI ini kepala besar, karena di zamannya SBY dan Yusuf Kala, wah mereka mendapatkan tuh privilege yang luar biasa. Bahkan anggaran-anggaran daripada pemerintah disalurkan kepada mereka. Dan ketuanya pada waktu itu siapa? Ma'ruf Amin. Sehingga saat ini mereka merasa ya mereka yang mempunyai negara. Sudah jelas-jelas anggota Densus 88 menangkap beberapa anggota daripada MUI pusat karena ternyata mereka ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan teroris di Indonesia. Di mana suara daripada Anwar Abbas justru mengemukakan Densus yang harus dibubarkan. Kayak ini aneh, di mana pandangan daripada seorang presiden melihat ini bahwa ini jelas salah. Dan nggak boleh pemerintahan itu didasarkan karena kedekatan atau takut mengambil suatu sikap. Ketegasan ini harus diberlakukan. Tidak berpihak dan tidak karena desakan daripada ketua partai, tidak karena desakan kedekatan dengan wakil presiden ataupun orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Jadi di sini dibutuhkan adalah ketegasan dari seorang presiden. Jangan karena mengingat keluarga sudah banyak masuk dalam politik, lalu kita ya bermain kompromi di dalamnya, menjaga supaya jangan keluarga ini tersingkir daripada kekuatan oligarki. Nah, ini adalah kesalahan besar. Karena sebagai pemimpin, sebagai presiden, bukan untuk suatu keluarga, untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, bukan untuk memperjuangkan partai yang mengusung, tapi perjuangan untuk seluruh bangsa, khususnya dalam keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan semua yang menyangkut keamanan daripada rakyat dan masyarakat anak bangsa supaya mereka tidak memberontak. Kalau seperti ini, jelas dong. Saya yakin sekali kelompok-kelompok Muslim yang mempunyai pemikiran yang luas pasti melihat ini sebagai pelecehan hukum dan memframing yang dibuat oleh orang-orang yang benar-benar intoleran. Jadi ini mungkin ya kita harus perhatikan supaya ya jangan terjadi suatu perpecahan yang akan meluas kemana-mana. Karena saya sekali lagi yakin bahwa banyak juga yang simpati dengan apa yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang. Secara khusus juga kelompok yang masuk di dalam pemerintahan. Kalau mereka memakai hati nurani yang benar ya, tanpa melihat atau takut pada siapapun, suara kebenaran itu harus dinyatakan. Tanpa karena kedekatan dengan Jokowi, kedekatan dengan Ma'ruf Amin, apalagi si kadrun Menteri Satu ini. Kalau menyangkut yang berpapasan dengan agama yang dia yakini sesuai dengan fatwa-fatwa MUI, langsung dia tangkap, bahkan mengirim dua petinggi dari Polri untuk melacak sampai di LA, disuruh untuk mengamankan Saifuddin Ibrahim. Ini kan gila. Demikian juga hal-hal yang bertentangan sesungguhnya dengan pemahaman kita telah banyak sekali diselewengkan. Cuma ya kebanyakan kita ya memang ya dia mungkin ya itu
Diam itu bukan berarti selalu emas, tapi kadangkala kita diam untuk berkompromi. Jadi ya ini suara-suara ini harus disampaikan, karena kalau pemerintah ini tidak mendengarkan hal seperti ini, maka janganlah berbangga dengan Indonesia masih bisa dipersatukan. Nyatanya di kalangan satu agama sekalipun menjadi masalah yang besar. Karena apa? Agama yang dipakai sebagai kekuatan hukum. Dan fatwa dari MUI sepertinya yang mengatur negara. Dan kelemahan di sini adalah dari presiden itu sendiri yang tidak berani bertindak. Dia dipecatlah Mahfud MD. Jangan karena digerketakin dengan dia punya masa. Enggak loh, kita punya konstitusi loh. Jadi yang kita lawan ini berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berdaulat. Itu saja masukan saya, Pak. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.